Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Fitriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pekalongan. Sebelumnya izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Representasi Perempuan dalam Film Pendek Maybe Someday Narrate But Not Today, melalui analisis semiotika Roland Barthes dan implikasinya pada pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Berangkat dari latar belakang masalah yaitu isu sosial yang terus muncul dan terjadi karena ketidaksamaan suatu persepsi dalam kebudayaan masyarakat, yang dimana isu tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Dan menurut Surjono sendiri, faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Nah, isu sosial itu tidak hanya tertuju pada satu individu, namun juga bisa terjadi terhadap suatu kelompok atau kaum. Nah, sebagai contohnya yaitu isu sosial terhadap perempuan atau kaum perempuan, kaum feminis yang masih terus terjadi di beberapa wilayah di negara. Isu sosial terhadap perempuan itu sendiri dalam lingkup terkecilnya yaitu rumah tangga, yang dimana isu terhadap perempuan dalam rumah tangga itu terjadi karena ketidaksetaraan peranan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Nah, dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri, peranan laki-laki itu dianggap sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah. Nah, sedangkan perempuan itu berperan sebagai ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah saja. Nah, peran ini terkonstruksi karena sosial dan budaya di masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, film sendiri merupakan suatu hiburan sekaligus sarana kritik sosial yang dimana film ini merefleksikan suatu masalah yang terjadi di kehidupan nyata. Film ini dibentuk dalam bentuk gambar maupun tulisan berjalan. Nah, tentunya film-film tersebut tidak jauh dari adanya nilai-nilai sosial di masyarakat yang ingin disampaikan kepada penonton melalui dapat secara tersirat maupun tersurat melalui gambar atau teks. Nah, salah satu contohnya yaitu film Maybe Someday Narrate But Not Today yang merupakan karya Bihar Jafarian dari Jawa Barat yang diperankan oleh tokoh utama yaitu Tiara dan Teddy, yang dimana film tersebut menggunakan 3 bahasa sebagai komunikasinya, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Indonesia. Nah, tentunya film ini tidak jauh dari isu sosial terhadap perempuan dalam rumah tangga. Nah, representasi perempuan dalam tokoh tersebut yaitu Tiara memiliki peranan yang sangat kompleks. Tiara tidak hanya berperan pada satu peranan saja, namun dia merangkap beberapa peran lain. Nah, peran ini layak untuk dikaji dan film ini dapat dianalisis melalui analisis semiotika Roland Barthes dengan pendekatan feminisme, sehingga nilai-nilai sosial dalam film tersebut dapat diketahui. Nah, selain nilai-nilai sosial, penelitian ini juga memiliki kebermanfaatan dalam bidang pendidikan, salah satunya dalam pembelajaran sastra Indonesia pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Nah, penelitian ini merupakan bentuk apresiasi sebuah karya sastra yang dimana di dalamnya melalui analisis-analisis sebagai contoh dalam menganalisis karya sastra yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama aspek sastra pada tingkat fase F yaitu kelas 11 dan kelas 12 SMA. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut sehingga muncullah judul penelitian representasi perempuan dalam film pendek Maybe Someday Narrate But Not Today melalui analisis semiotika Roland Barthes dan implikasinya pada pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana representasi perempuan dalam film pendek Maybe Someday Narrate But Not Today, dan yang kedua, bagaimana implikasinya pada pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Berangkat dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu
Yang pertama, mendeskripsikan dan mengetahui representasi sosial perempuan dalam film pendek Maybe Someday, Not Today But Not Today. Dan yang kedua yaitu menjabarkan implikasinya dari nilai-nilai sosial dalam film terhadap pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dari beberapa tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian saya, ada salah satu dari 6 tinjauan pustaka yaitu penelitian dari Wibowo tahun 2019 yang judul penelitiannya yaitu representasi perempuan dalam film pendek dalam film Siti. Nah, hasil dari penelitian tersebut merupakan berupa stereotip perempuan Jawa yang memiliki jiwa juang tinggi melawan budaya patriarkal di masyarakat, yang dimana persamaan atau relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu ada pada jenis penelitian, metode analisis, yaitu semiotika Roland Barthes, dan juga beberapa teori yang sama, dan juga untuk perbedaannya ada pada opsi kajiannya dan juga kebermanfaatan pada bidang pendidikan di sekolah. Dan selanjutnya yaitu landasan teoritis yang penulis gunakan, yaitu yang pertama representasi perempuan. Menurut Strothall, representasi merupakan proses di mana meaning atau arti diproduksi menggunakan bahasa atau language dan dipertukarkan dalam kebudayaan atau culture. Nah, perempuan sendiri merupakan pembeda secara karakteristik dari laki-laki, yang dimana karakteristik perempuan itu dalam sosial budaya itu dianggap sebagai makhluk yang lemah. Nah, stereotip tersebut apabila terus-menerus dibenarkan dan dipraktikkan di masyarakat dan terjadi di masyarakat itu dapat menyebabkan ketimpangan gender. Nah, feminisme yaitu teori yang kedua, yaitu menurut Ilyas, feminisme merupakan kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu teori film. Menurut Van Zoos, menyebutkan film dibangun dengan tanda-tanda semata. Ramadhani mengatakan rangkaian gambar pada film menciptakan imaji dan sistem penandaan yang dipengaruhi oleh adanya ikonis atau tanda-tanda dalam film. Dan selanjutnya teori yang keempat yaitu pembelajaran sastra. Menurut Juwaria dan Sumartini, menjelaskan pembelajaran merupakan kegiatan yang terencana bagi siswa guna untuk memudahkan informasi pelajaran melalui media yang universal. Dan pembelajaran terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sebenarnya pengajar mengalami kendala dalam menentukan bahan ajar yang tepat untuk pembelajaran sastra. Karenanya dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagaimana menentukan bahan ajar yang tepat dalam pembelajaran sastra. Selanjutnya yaitu teori yang kelima, yaitu teori semiotika. Menurut Saussure, yaitu semiologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tanda-tanda di dalam masyarakat. Menurut Barthes dalam Santosa mengatakan bahwa semiotika menempatkan audiens atau pembaca sebagai pelaku utama membangun makna. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan selanjutnya tempat dan waktu penelitian itu fleksibel dengan syarat dengan dilengkapi perangkat-perangkat yang memadai. Nah, selanjutnya sumber datanya diperoleh dari film pendek Maybe Someday, Not Today But Not Today. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan simak catat. Selanjutnya teknik analisisnya menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Dan selanjutnya yaitu hasil pembahasan dan hasil diperoleh 42 data yang disortir kembali sehingga didapatkan 18 data yang dikategorikan dalam 3 jenis representasi perempuan dalam film tersebut. Yang pertama yaitu dikategorikan representasi perempuan sebagai pekerja keras, solutif, dan kreatif, yang dimana dalam kategori tersebut terdapat 8 data. Yang
Pertama, data ke-1 sampai ke-3 itu merupakan bentuk representasi perempuan sebagai pekerja keras. Dan data ke-4 itu merupakan representasi perempuan sebagai seorang yang solutif dan kreatif. Lalu data ke-5 diperoleh representasi perempuan sebagai pekerja keras, solutif, dan kreatif. Lalu data ke-6 diperoleh representasi perempuan sebagai pekerja keras. Dan data ke-7 sampai ke-8 merupakan bentuk representasi perempuan yang solutif dan kreatif. Lalu kategori yang kedua yaitu representasi perempuan sebagai istri yang bertanggung jawab, yang dimana dalam kategori tersebut diperoleh 4 data, yaitu yang pertama, data bagaimana perempuan atau istri itu bertanggung jawab terhadap suami melalui cara berkomunikasinya. Dan yang data kedua hingga keempat itu merupakan gambaran tanggung jawab seorang istri yang menunjukkan bentuk menghargai, bentuk menghormati dalam mengurus suami. Dan kategori yang ketiga yaitu perempuan, representasi perempuan yang minim apresiasi, yaitu diperoleh 6 data, yang keenamnya itu merupakan gambaran atau representasi perempuan yang minim apresiasi. Dan selanjutnya pembahasan dan hasil terhadap implikasi pada pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Penelitian ini berimplikasi atau bermanfaat pada tingkatan atau fase F kelas 11 dan kelas 12 SMA, yang dimana indikator tersebut merupakan sebagai berikut, yaitu peserta didik memiliki kecintaan terhadap karya sastra Indonesia dan mengembangkan kreativitas bersastra Indonesia. Nah, untuk implikasinya itu pada elemen kompetensi, yaitu menyimak. Dalam elemen menyimak terdapat capaian pembelajaran yang dimana peserta didik mampu menyimak, menafsirkan, mengapresiasi, mengevaluasi, dan menciptakan teks sastra Nusantara dan sastra universal termasuk film dan teks multimedia dan multimodal. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.